Oke, shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Misu senang sekali karena hari ini boleh bertemu lagi, meskipun hanya melalui video. Tapi Misu senang, Misu percaya semuanya pasti dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan kuat, dan tentunya semua hanya karena Tuhan. Ya, sebelum Misu menjelaskan untuk materi hari ini, kita doa dulu ya. Kita memulai semua dengan doa. Misu harap semua boleh mengikutinya dengan baik. Mari semua dalam sikap doa dan lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang masih kami nikmati Tuhan. Saat ini kami mau belajar. Berkati kami, berkati Miss Yuce yang akan menjelaskan, berkati juga semua anak-anak yang akan mendengar supaya bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, di awal penjelasan materi atau pembelajaran hari ini, Miss Yuce ingin kalian mengetahui bahwa nanti kurang lebih di satu semester ini kita akan banyak belajar tentang yang namanya ibadah. Jadi apa itu ibadah, bentuk-bentuk ibadah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kesempatan ini, Miss ingin menjelaskan secara khusus tema besar kita adalah ibadah dalam perjanjian lama. Dengan ayat referensi yang akan kita gunakan pada tema ini, yaitu diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 14, kitab 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 15, dan Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Ya, jadi kalau ada kesempatan, Miss harap anak-anak bisa membuka Alkitab. Anak-anak sudah menghafal nama-nama Alkitab dan semuanya kecuali satu orang ya, belum masuk videonya. Mungkin karena jaringan, tetapi Miss Yuce berharap nanti bisa menyesuaikan. Memang kenapa Miss Yuce minta anak-anak untuk bisa menghafal, karena untuk kelas besar secara khusus, kelas 6, kita akan ada banyak membuka bagian-bagian firman Tuhan. Ya, jadi Miss Yuce harap anak-anak bisa membuka Alkitab dengan ayat-ayat yang sudah Miss Yuce sampaikan tadi, dan secara jelasnya anak-anak nanti bisa lihat di rangkuman yang Miss Yuce sudah buat ya. Jadi kita masuk dalam tema pembahasan, dengan sekali lagi Miss Yuce sampaikan bahwa pembahasan kita pada hari ini itu tentang ibadah dalam perjanjian lama. Miss Yuce ingin menyampaikan bahwa ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda ya. Dan ibadah dalam zaman sekarang pun berbeda ya. Jadi tapi itu nanti kita belajar ke depan. Saat ini anak-anak perlu mengetahui bahwa dalam perjanjian lama ibadah itu lebih identik dengan yang namanya kurban. Nah, Miss Yuce ingin menjelaskan apa itu kurban, dan anak-anak bisa lihat nanti. Kurban adalah suatu cara yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama atau PL untuk menyatakan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Allah, untuk memuji dan menyembah Allah, untuk menanggapi kasih Allah yang tidak berkesudahan dalam hidup mereka. Jadi, ibadah dalam perjanjian lama anak-anak itu selalu identik dengan yang namanya kurban, ya. Dan Misalnya katakan tadi bahwa kurban itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama untuk menyatakan rasa cinta mereka, untuk menyatakan rasa hormat mereka, untuk menyatakan bagaimana mereka ingin memuji Allah. Jadi kalau sekarang kan kita ibadahnya pasti ke gereja, tepuk tangan memuji Tuhan, ada susunan acara. Kalau zaman perjanjian lama tidak ada anak-anak. Jadi zaman perjanjian lama mereka ibadahnya itu ya dengan mempersembahkan kurban. Mungkin anak-anak bertanya ya, apa itu yang lebih jelas tentang kurban itu? Nah, Miss Yuce ingin kasih satu ilustrasi seperti ini. Siapa yang pernah dapat hadiah? Baik itu mungkin pada saat ulang tahun, mungkin pada saat naik kelas, atau dapat juara, atau
pada saat orang tua terima gaji lalu ingin berbagi. Nah, kurban itu seperti hadiah dalam kepercayaan perjanjian lama, hadiah yang dibawa kepada Tuhan atau sesuatu pemberian yang dibawa kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya orang ulang tahun dan kita pergi untuk bisa memberikan hadiah, nah seperti itu juga dalam perjanjian lama ya. Biasanya mereka akan memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah mereka itu ya dengan memberikan kurban tadi. Nah, yang kedua, tindakan kurban adalah bagian dari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman perjanjian lama kepada Allah. Itu yang Miss Uci sampaikan tadi. Jadi ibadah dalam perjanjian lama tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kurban. Selalu kalau misalnya pada saat mereka mempersembahkan kurban, itu artinya mereka sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Ya. Kemudian persembahan kurban syukur merupakan ciri utama ibadah dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada yang namanya ibadah kalau tidak ada kurban, itu di perjanjian lama, ya. Jadi kalau mereka misalnya datang ingin melakukan satu permohonan kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan kurban. Dan kurban itu nanti mereka buat mesbah, mereka buat seperti tempat khusus untuk mempersembahkan kurban itu. Nanti kita akan belajar apa saja bentuk-bentuk kurban dalam perjanjian lama, ya. Tapi Miss Uci ingin anak-anak memahami dulu bahwa ibadah dalam perjanjian lama itu memang selalu diidentiknya dengan persembahan kurban. Artinya tidak ada ibadah kalau tidak ada kurban. Jadi mereka mau datang ibadah kepada Tuhan pasti menyatakan itu lewat persembahan atau kurban, ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang kedua, Miss Uci ingin katakan seperti ini. Pada awalnya yang kita pahami semua bahwa ibadah itu adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Ya kan? Pada saat kita berkata ibadah berarti kita sedang membangun hubungan khusus antara pribadi kita dengan Allah. Nah, kalau untuk zaman sekarang kita lebih kenal dengan mungkin kita masuk ke kamar, lalu kita punya pergumulan khusus, kita berdoa dengan Tuhan, kita menyampaikan sesuatu dengan Tuhan, kita membangun, menaikkan puji-pujian, ibadah. Tapi perjanjian lama seperti tadi, ya, harus ada kurban. Ibadah bersifat individu dan berbentuk kurban persembahan dan doa. Rasa syukur ketika mereka merasa dikunjungi secara pribadi oleh Allah. Jadi kalau anak-anak mengingat beberapa cerita dalam firman Allah bahwa salah satu kepercayaan di zaman perjanjian lama bahwa pada saat mereka melakukan kurban, disitulah nanti melambangkan kehadiran Allah. Mereka meyakini bahwa lewat kurban itu Allah bisa hadir dan ada di situ untuk mendengar apapun yang ingin mereka sampaikan, baik itu ucapan syukur, baik itu permohonan, doa, pengampunan dosa termasuk di dalamnya, ya. Jadi Miss Uci lanjut. Jadi cara-cara itu mereka ekspresikan dengan mempersembahkan kurban. Mereka percaya bahwa jika mereka mempersembahkan kurban, Allah akan terus memberikan kehidupan dan mengampuni dosa mereka. Termasuk pengampunan dosa, mereka harus melalui kurban. Nah, sekarang Miss Uci mau kasih beberapa contoh bentuk-bentuk kurban persembahan pada perjanjian lama, ya. Nanti anak-anak kita akan belajar kurban-kurban persembahan pada perjanjian baru, bahkan pada zaman sekarang ini. Tapi hari ini karena kita dalam bentuk video penjelasan, Miss Uci tidak bisa menjelaskan secara detail dulu, tapi Miss Uci ingin kasih 3 contoh bentuk-bentuk kurban persembahan, dan itu juga sudah Miss Uci buat dalam bentuk rangkuman, anak-anak bisa baca, ya. Yang pertama itu nanti anak-anak bisa lihat dalam rangkuman ada gambar Kain dan Habel. Jadi anak-anak bisa melihat di dalam kitab Kejadian kurban persembahan yang pertama kali disebutkan di dalam kitab itu adalah kurban persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel. Anak-anak tahu cerita tentang Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah anak dari
Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di Taman Eden, dan kemudian mereka memiliki anak, yaitu yang paling kakak Kain dan yang kedua Habel. Kemudian apa bentuk persembahan yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel, anak-anak? Anak-anak bisa lihat, ya. Kain mempersembahkan kepada Allah makanan hasil tanamannya, karena Kain dia bekerja sebagai seorang petani, ya. Kemudian Habel mempersembahkan domba yang paling baik, karena Habel dia peternak, ya. Jadi penggembala, dia seorang dia suka dengan domba. Dia penggembala domba atau peternak domba. Kalau Kain itu dia petani, ya. Jadi suka menanam sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, dan yang dipersembahkan oleh Habel itu adalah domba, dan dikatakan domba yang baik, ya. Nah, tujuan mereka adalah untuk memuliakan Allah dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi ini bentuk korban pertama dalam Alkitab itu adalah korban yang diberikan oleh Kain dan Habel, yaitu dalam bentuk makanan atau hasil tanaman, dan yang kedua binatang, ya, yaitu domba hasil dari pekerjaan mereka pada saat itu. Itu contoh yang pertama, anak-anak. Kemudian yang kedua, kita anak-anak ingat cerita tentang Abraham waktu dia diminta Allah untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang dimiliki oleh Abraham. Tetapi Tuhan dalam arti menguji iman Abraham, sejauh mana Abraham taat kepada Allah, yaitu melalui mempersembahkan anaknya Ishak, ya. Jadi itu yang kedua, anak-anak, bentuk kurban yang kedua. Nanti anak-anak bisa baca, nanti Miss Uce kasih ayat referensinya, ya. Jadi yang ketiga, anak-anak bisa melihat ada gambar yang Miss Uce taruh di situ, gambar pada saat Yakub mempersembahkan kurban sembelihan di atas gunung, ya. Dan kurban yang diberikan atau yang dibawa oleh Yakub adalah seekor lembu atau kambing jantan betina yang tidak bercacat, ya, anak-anak. Jadi kalau dari 3 contoh ini kita bisa melihat bahwa bentuk-bentuk kurban yang dibawa kepada Allah dalam zaman perjanjian lama itu adalah bisa dalam bentuk makanan, hasil panen yang terbaik, kemudian bisa juga berupa binatang. Kalau kita lihat 3 contoh tadi itu ada domba, kemudian ada seekor lembu, kemudian ada kambing jantan atau kambing betina. Bisa juga biasanya itu berupa burung merpati, ya. Jadi ini 3 contoh, dan kalau dari peristiwa Abraham, anak-anak bisa melihat bagaimana Abraham mempersembahkan anak karena dia sedang diuji oleh Tuhan, ya. Oke, jadi itu bentuk-bentuk kurban persembahan, anak-anak. Nah, sekarang Miss Uce mau kasih tahu juga bahwa ada sedikit perbedaan ibadah di kitab Kejadian dengan sudah ada peningkatan nanti di kitab Keluaran, anak-anak, ya. Nah, setelah keluar dari tanah Mesir, ibadah umat Israel adalah ibadah bersama dalam kemah pertemuan. Jadi kalau dalam kitab Kejadian, anak-anak ibadah itu mereka lakukan secara pribadi tetapi dalam bentuk korban, ya. Jadi bentuk kurban yang dibawa bisa berupa burung tadi, bisa berupa domba yang dibawa di hadapan Tuhan dan dipersembahkan di atas mezbah, dan itu disebut kurban. Tapi kalau di kitab Keluaran, anak-anak bisa melihat setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir, umat Israel ibadah mereka itu sudah dalam bentuk bersama. Jadi dalam kemah pertemuan. Jadi ada kemah pertemuan yang dibuat, ya, dan itu mereka ibadah bersama-sama. Nah, ketika Musa mengantar bangsa Israel ke Gunung Sinai, mereka memasuki perjanjian dengan Allah.
Di sanalah Allah memberikan 2 loh batu berisi 10 hukum. Anak-anak masih ingat cerita ini ya. Dalam 10 hukum itu terdapat perintah supaya bangsa Israel mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Mereka juga harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan merayakan hari Sabat atau hari istirahat. Nanti kita juga akan belajar tentang hari Sabat ya. Nah, ke-10 hukum itu mengharuskan umat Israel menghadap Allah 3 kali setahun. Nah, jadi mereka diatur ya dalam 3 hukum, dalam ada 3, yaitu yang pertama anak-anak pada saat itu hari raya roti tidak beragi. Jadi ada yang namanya satu perayaan itu perayaan roti tidak beragi ya. Kemudian yang kedua hari raya menuai dan hari raya pengumpulan hasil. Nah, saat menghadap Allah mereka wajib membawa persembahan. Persembahan itu dibawa ke mezbah Allah. Setelah naik tahta menjadi raja, Daud menetapkan Yerusalem sebagai lokasi untuk kuil kerajaan. Kemudian Raja Salomo mendirikan bait suci untuk meletakkan tabut perjanjian. Bait suci dan sinagog adalah tempat ibadah bangsa Israel. Bait suci menjadi rumah persekutuan antara manusia dengan Allah. Di dalamnya manusia memberikan persembahan kurban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi dari penjelasan ini anak-anak nanti bisa melihat ada perbedaannya. Kalau dulu di kitab Kejadian maksud Misuca, orang-orang dalam perjanjian lama itu melakukan ibadah dengan hanya mempersembahkan kurban. Tapi pada saat peristiwa bangsa Israel sudah keluar dari Mesir di kitab Keluaran, nah itu mereka ibadahnya sudah bersama-sama tapi di dalam satu yang namanya kemah pertemuan, ya, kemah suci. Nanti tetap kita akan belajar juga tentang itu anak-anak, tapi di bagian selanjutnya. Dan setelah nanti di zaman Raja Daud, kemudian di Raja Salomo kemudian sudah membangun satu tempat yang namanya bait suci ya. Dan di dalam bait suci inilah ditetapkan untuk bangsa Israel atau orang-orang pada zaman perjanjian lama itu menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk mereka beribadah ya. Dan nanti anak-anak bisa lihat di sana bait suci dan sinagog adalah tempat ibadah bangsa Israel. Bait suci menjadi rumah persekutuan antara manusia dan Allah, dan di dalamnya manusia memberikan persembahan kurban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi sejak berdirinya bait suci, bangsa Israel biasanya kalau mereka ingin mempersembahkan kurban, yang awalnya mereka membuat masing-masing tempat kurban. Nah, nanti setelah ada bait suci, anak-anak, mereka kalau mereka ingin mempersembahkan kurban itu mereka harus masuk ke dalam bait suci membawa persembahan, dan nanti di bait suci itu ada mezbah yang tersedia. Disitulah digunakan untuk memberikan atau membuat kurban persembahan kepada Allah ya. Tetapi masih sama saja anak-anak boleh memperhatikan baik mezbah yang dibuat sendiri maupun pada saat mereka membawa kurban itu di dalam bait suci, tetap saja anak-anak masih menemukan yang namanya kurban. Jadi inti dari penjelasan hari ini anak-anak bahwa dalam perjanjian lama kurban itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ibadah. Jadi di mana ada ibadah, di situ ada yang namanya kurban persembahan. Dan kurban persembahan di zaman perjanjian lama itu bisa dalam bentuk hewan, bisa dalam bentuk makanan atau hasil kebun ya, bisa juga dalam bentuk yang dikatakan diizinkan oleh Tuhan dalam bentuk waktu Allah meminta Abraham ya untuk anaknya. Tetapi lebih identik kepada bahan-bahan makanan atau hewan-hewan kurban ya. Jadi itu yang bisa Misuca jelaskan untuk pertemuan kali ini anak-anak. Kiranya anak-anak boleh memahami bahwa memang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada perbedaan pada saat melakukan ibadah. Ya, nanti Misuca akan berikan tugas buat anak-anak
terkait dengan penjelasan materi hari ini, dan tugasnya itu nanti akan Miss Uce berikan pada besok hari ya. Terima kasih anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mengawali dengan doa. Miss Uce juga berharap kita akan mengakhirinya dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan boleh belajar sedikit dari ibadah di perjanjian lama Tuhan. Miss Uce sangat terbatas karena dengan durasi waktu dan penjelasan yang hanya melalui video. Karena itu kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong bangsa ini, daerah ini, supaya kami cepat terbebas dari yang namanya penyebaran virus corona, sehingga kami boleh belajar secara tatap muka lagi Tuhan, sehingga ada penjelasan-penjelasan, bahkan ada tindak lanjut lebih lagi untuk bagaimana kami memahami tentang pelajaran agama yang harus kami belajar di kelas 6. Hamba berdoa saat ini, Tuhan berkati anak-anak yang ada di kelas 6 sebagai kelas dalam persiapan ujian. Tuhan berkati mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bekerja keras, anak-anak yang tidak cepat bosan, tapi anak-anak yang boleh mengerjakan setiap tugas-tugas dengan serius, anak-anak yang boleh mengerjakan setiap tuntutan pelajaran yang harus mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Terima kasih, berkati Papa Mama yang boleh terus memfasilitasi anak-anak dengan HP, yang boleh terus mendampingi anak-anak dalam memberikan pengertian atau penjelasan, dan terus mengarahkan anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian, berkati apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan senantiasa buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Shalom.